Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kami mendapat bantuan donasi pendidikan dari GKI Damai. Terima kasih Bapak Ibu donatur yang sudah membantu kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih GKI Permen yang sudah membantu kami sampai lulus SD. Dan saya mohon bisa terus membantu adik kelas kami karena bantuan GKI Permen sangat menolong dalam kegiatan belajar kami di SDN Urip 2. Kami doakan GKI Permen terus diberkati Tuhan. Amin. Itu guys, ya ikuti terus, mantap. Shalom keluarga damai. Minggu ini 28 Februari 2021 adalah Minggu Prapaskah yang kedua. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Firmanda Tripermana dari GKI Sepanjang dengan tema Harga Mengikut Yesus. Mari kita memulai ibadah kita dengan puji-pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 4. Segala kemuliaan.
Jemaat yang terkasih, bersama-sama marilah kita dasarkan peribadahan kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh patut kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Atas segala pertolongan dan pemeliharaannya kita boleh kembali diperjumpakan di dalam peribadahan minggu ini. Tadi sudah disebutkan nama saya Penatua Firmanda Tripermana dari GKI Sepanjang. Memang namanya Firmanda tapi tidak perlu repot memanggil Firmanda, nanti repot gitu ya. Karena Bapak Penatua yang berdoa begitu, berkatilah Penatua Firmanda yang membawakan firman supaya firman dibawakan, nanti mubeng-mubeng gitu ya. Jadi panggil saja Nanda, nanti kalau sudah dilepas nanti kita ketemu ya kita bisa bertegur sapa. Tentunya tetap social distancing, physical distancing begitu. Marilah kita tetap boleh mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan tema yakni harga mengikut Yesus. Apakah kita mampu membayar harga tersebut? Kidung Jemaat 372, inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sukar, ikut kami. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangka diri ikut salib. Di godaan dunia ini ikut kami. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita menutup mata kita tundukkan kepala kita mengaku salah dan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Dalam segala keterbatasan dan keberadaan hidup kami ya Tuhan, kami mengaku bahwa banyak hal yang mungkin tak berkenan di hadapan-Mu, yang secara sengaja kami lakukan, atau yang tak kami sadari bahwa apa yang kami lakukan itu menimbulkan rasa sakit di antara sesama kami, dan tentunya itu melukai-Mu. Padahal kami tahu bahwa bagaimana kami harus mengikut-Mu adalah kami harus senantiasa menebarkan cinta kasih, tapi seringkali yang keluar dari dalam diri kami adalah kebencian yang terbalut dengan baik. Mungkin ada rasa iri atau dengki yang terselimuti dengan kalimat-kalimat yang begitu manis. Mungkin orang-orang di sekitar kami tak menangkap maksud hati kami, tapi Engkau tahu siapa kami ya Tuhan.
Sebagaimana dalamnya telaga itu bisa diukur kedalamannya, namun kedalaman hati kami, Engkau yang tahu persis ya Bapa. Ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami, karena Engkaulah ya Tuhan yang mampu mengampuni kami, dan atas karena pengampunan-Mu kami boleh bangkit dari segala keterpurukan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon ampun. Amin. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam liturgi Sabda, marilah kita bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan melalui persembahan pujian dari SD Petra 10.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an answered star, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Marilah kita masuk dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian yang telah dipersembahkan bagimu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Thank you Lord, atas segala apapun yang telah kau berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami boleh kembali kau berikan kesempatan untuk beribadah, berjumpa denganmu. Meskipun masih dalam keterbatasan kami terpisah secara jarak. Akan tapi biarkanlah hal ini tidak membendung sukacita kami yang begitu melimpah-limpah karena Kau begitu mencintai kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah, pimpinlah setiap kami. Siapapun kami, dimanapun kami berada, bersama dengan siapapun kami. Engkau yang menguasai kami, Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati kami, sehingga apa yang akan difirmankan kepada setiap kami, itu boleh menguatkan kami, menunjukkan jalan untuk setiap kami, untuk boleh memberikan kami kekuatan dan semangat, mungkin bagi setiap kami yang sedang lemah hati. Ya Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pada pasalnya yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Karena barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat
Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan, mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupan hari demi hari. Hosiana. Hosiana, Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh senang sekali rasanya kita boleh kembali dalam peribadahan minggu gitu ya. Begitu luar biasanya Allah memberikan berkat kepada setiap kita gitu ya. Ya, kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kedua, dan kalau tadi saya memperkenalkan diri, nama saya Nanda gitu. Inilah wajah saya yang sangat saya yakini itu mudah dikenali mungkin ya di antara pendeta ataupun calon pendeta, karena jarang yang brewoken begitu ya. Ini pendeta apa ora gitu ya, memang banyak yang meragukan ya, biarlah begitu ya. Tapi puji Tuhan minggu depan boleh ditahbiskan sebagai pendeta kalau memang segala sesuatunya berjalan dengan baik. Salam hangat dari seluruh jemaat dan juga majelis jemaat GKI sepanjang untuk seluruh jemaat simpatisan dan juga majelis jemaat di GKI Darmo Permai ini. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yakni harga mengikut Yesus. Harga mengikut Yesus itu kira-kira kalau kita renungkan itu mahal atau murah gitu. Kan kalau ngomong price, ngomong harga itu ya bisa low budget tapi juga bisa dengan harga yang begitu mewah begitu. Coba kita renungkan, mahal atau tidak. Nah, ini enaknya kalau ibadah di gereja bareng-bareng tuh ada yang jawab murah Pak, mahal Pak. Tapi kan walaupun gerak bibirnya, saya nggak tahu Bapak Ibu menjawab apa. Tapi kok saya menduga, asumsi ya. Saya menduga bahwa ada yang menjawab mahal sekali Pak, mantap. Tapi ada yang mungkin menjawab 1-2 murah Pak, ya mungkin gratis gitu. Ya, kita akan merenungkan teks di mana teks ini adalah kelanjutan dari pengakuan Petrus. Jadi ketika Petrus kemarin disanjung-sanjung atas pengakuannya siapakah Yesus yakni Mesias begitu ya. Akan tapi bagaimanakah percakapan itu dan bagaimanakah Kristus bersabda dan bagaimana kita akan merenungkannya. Di dalam Markus 8 ayat yang ke-31 gitu ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari gitu ya. Dan dikatakan di sini Yesus berkata terus terang gitu. Dan kalau kita boleh renungkan, Yesus ini sangat berbeda begitu ya, memang sangat berbeda dengan gaya orang-orang yang misalkan membuat orang atau mencoba mempersuasi orang untuk mengikutnya. Karena biasanya orang-orang akan menjanjikan hal-hal yang manis, betul dong? Nanti kalau kamu ikut kira-kira nanti akan begini gitu ya. Jalan ini akan dibangun, nanti di sini ada balai kampung, ada balai desa, ada apa ya, persis seperti janji-janji manis begitu. Tapi Yesus tidak. Dia malah menunjukkan kira-kira nanti aku akan disiksa, ditolak dan ada hasutan, ada hoax yang bertebaran gitu, dan akhirnya harus mati dan bangkit sesudah 3 hari gitu. Akhirnya Petrus menolaknya dong, tapi kita akan merenungkannya nanti. Tapi kita akan melihat bagaimana Yesus mengatakan di ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus yang pertama menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ya, saya yakin banyak di antara kita yang hafal dengan ayat ini. Kenapa? Karena 3 pilar ini, 3 poin ini seakan-akan menjadi sebuah pijakan yang penting untuk kita hidup beriman kepada Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan dalam segala kehidupan kita. Saya nggak tahu apakah di layar Bapak Ibu ya cuma slide saja, saya kurang tahu. Tapi ya marilah kita bersama-sama boleh menyimak gitu ya. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, mengikut aku begitu, mengikut Kristus maksudnya. 3 poin ini akan kita renungkan dan akan ada kaitannya dengan harga mengikut Yesus. Saya yakin kok di antara kita mungkin sudah ada yang punya asumsi-asumsi nanti arah khotbahnya biasanya akan ke sini gitu. Ya, marilah kita mengasumsikan atau menebaknya masing-masing dan biarkanlah nanti kita buktikan. Yang pertama adalah bagaimana kita
menyangkal diri, deny yourself. Sulit atau tidak menyangkal diri itu, Bapak Ibu? Ini adalah pekerjaan yang menurut saya sangat sulit. Kenapa? Karena setiap kita itu tercipta dalam sebuah didikan, dalam sebuah tradisi, entah itu tradisi rumah ataupun tradisi yang diajarkan dari mungkin suku kita, kampung kita, asal kita. Lalu kemudian kita pun mengkristalisasinya di dalam diri, menginternalisasinya sehingga membentuk jati diri kita, begitu ya. Sehingga ada yang dinamakan sebagai egosentrisme. Bahwa ego itu aku, sentrisme dari kata sentris, center, pusat, segala sesuatunya berpusat padaku gitu. Jadi apapun yang terjadi pokoknya aku bagaimana, responku bagaimana, yang lain harus sesuai dengan keinginanku, cara pandangku gitu. Kenapa ada orang berantem, kenapa ada orang berkelahi? Kenapa ada sesuatu peperangan besar antar negara dulu, atau mungkin sampai peperangan dalam rumah begitu, maksudnya ada cekcok suami istri atau orang tua dan anak, karena mengedepankan egosentrisme masing-masing. Sederhana loh. Pokoknya ini, nah kalau sudah pakai teologi pokoknya, nah itu paling bahaya ya. Kalau sudah ngomong pokoknya begini, itu yang paling bahaya. Tapi itulah sulitnya, itulah kenapa Yesus mengatakan yang pertama, menyangkal diri. Kenapa? Sebagaimana Petrus itu ditegur oleh Tuhan Yesus bahwa kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Ini kalau kita boleh menimbang dalam diri kita, jangan-jangan aku pun masih demikian. Dan ini bisa menjerat siapapun, seorang pendeta bahkan, diam-diam menyimpan egosentrisme yang begitu luar biasa, sangat mungkin, sangat mungkin. Sehingga sulit atau tidak menyangkal diri, Bapak Ibu. Kalau kaitannya dengan harga mengikut Yesus, mahal atau tidak? Mungkin langsung jawab, ya mahal Pak. Saya punya pendirian, saya punya prinsip gitu. Meskipun kita diajari untuk mencinta, misalkan diajari untuk mengasihi gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan begini, saya tuh orangnya simple loh Pak. Saya tuh orangnya sederhana. Kalau orang baik pada saya bisa 100 kali lebih baik kepadanya. Tapi kalau orang sekali jahat kepada saya bisa lebih kejam dari orang itu. Ada yang pernah mendengar itu keluar dari mulut seseorang mungkin? Atau mungkin pernah kita ngomong sendiri, jangan-jangan. Padahal kita tahu yang benar apapun yang terjadi kita mencintai. Tapi karena prinsip yang sudah ada sejak dulu, ya itulah yang mungkin akan kita lakukan, yang kita tuturkan, yang kita lisankan, yang keluar di dalam diri kita secara otomatis. Menyangkal diri, hal yang sangat sulit, harus saya akui itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memikul salib. Memikul salib ini adalah hal yang sebenarnya setiap orang Kristen itu suka ngomong gitu, kita itu harus memikul salib kita masing-masing gitu. Tapi seringkali salah kaprah. Contohnya begini, wah aku ini sedang dalam pencobaan. Dalam ujian, aku sedang memikul salibku dan aku harus setia. Kenapa? Karena aku tuh dimusuhi orang-orang gitu. Padahal ketika diteliti, kenapa dia dimusuhi itu adalah karena memang dirinya sendiri yang tidak baik begitu. Nah itu bukan memikul salib, itu namanya memikul ulah sendiri. Kalau memikul salib adalah mungkin ketika penderitaan itu datang, mungkin sakit yang mungkin menaun, bahkan sampai sekarang ada yang mungkin masih bertahan dalam sakitnya, masih berjuang begitu, masih mencoba pengobatan sana sini meskipun dalam kondisi yang seperti ini, tapi tetap berjuang dan berharap kepada Kristus. Nah itu yang sulit. Untuk tidak menggugat Tuhan di masa-masa sulit, untuk melepaskan salib itu di tengah jalan seakan-akan. Sekali lagi jangan salah kaprah ya, memikul salib itu kita harus tahu ya, ini salib karena memang ini diizinkan Tuhan datang supaya imanku semakin dewasa, atau jangan-jangan ini terjadi karena ulahku sendiri. Nah itu kita harus bedakan. Ini adalah salah satu buku favorit saya karena memang buku kayak buku wajib di Fakultas Teologi Duta Wacana ketika kami studi di sana. Dari Kosuke Koyama, teolog asal Jepang gitu ya, No Handle on the Cross. Mungkin ini pernah dijadikan ilustrasi juga. Sebuah buku yang kalau diringkas, disarikan itu intinya kira-kira, nah ini kan salib ya Bapak ya.
Ini gambar saya nggak ada. Ini di sini kan salib ya, gede nih salibnya GKI Damai ini gede sekali ya. Ini menyimpulkan Bapak Ibu kalau mikul salib abotnya segini kira-kira, beratnya kira-kira segini ya, kuat atau enggak? Dan nggak ada handle-nya loh ini. Iya kan? Salib itu kan nggak ada handle-nya, nggak ada tempat untuk memudahkan supaya dibawa kayak tas, dikasih tali, nggak ada. Salib ya salib, mikulnya sulit, kira-kira begitu ya, memang sulit. Salibnya tidak bisa diperkecil atau mungkin dijadikan perhiasan gitu, bukan, itu perhiasan, bukan salib gitu. Itu kalung misalkan atau anting atau bapak-bapak yang mungkin juga pakai gelang yang ada salibnya kan ada modelnya. Bukan begitu, salib ya salib, no handle on the cross. Tidak ada pegangannya, tidak bisa dimudahkan, tidak bisa pokoknya biar lebih mudah mikulnya, enggak, sulit ya sulit gitu aja. Karena memang harus kita akui memikul salib itu sulit. Bayangkan aja Yesus sampai terjatuh berapa kali. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua adalah memikul salib. Yakin tak masih mau ikut Tuhan Yesus? Ini adalah minggu Prapaskah kedua yang menurut saya ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita merenungkan dalam diri. Yakin tak saya ini? Temen tak aku ini? Itu. Sudah CD Pak, saya sudah mengaku iman secara dewasa. Iya, itu pengakuan, tapi tidak membuktikan bahwa kita sudah menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus dengan baik. Pernah ngaku iya, tapi bagaimana kesetiaan kita nggak tahu. Menyangkal diri, memikul salib. Lalu bagaimana dengan mengikut Yesus? Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terkhusus yang anak-anak milenial begitu ya, mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya begitu, sekarang itu tidak lagi diperbincangkan ini generasi Y, Z, Alpha atau Beta atau generasi strawberry kata salah satu buku dari penulis Indonesia begitu. Sekarang itu yang lagi ngetren itu adalah generasi rebahan. Bapak Ibu tahu generasi rebahan? Pokoknya cuma megang HP seharian di kamar ataupun dimanapun, dimana dibawa gitu terus. Masuk kamar mandi ya dibawa, mungkin HP-nya anti air gitu, jadi untuk mandi dia nggak masalah gitu. Tidur juga gini sampai ada yang mungkin sampai ngantuk ketiban HP tok gitu. Ada juga yang begitu, saking ekstrimnya, saking mendalami karakter sebagai generasi rebahan gitu ya. Mengikut Yesus itu tentu melelahkan. Kenapa? Karena Yesus itu kapan sih diceritakan duduk diam dan tenang dalam waktu yang lama? Enggak, paling berdoa iya, dia berdoa menyendiri begitu, retreat seakan-akan bahasa sekarang menghindari keramaian, tapi yang dituju mana? Pasar, tempat orang-orang rame, jalan terus, menyusuri danau, kemanapun gitu. Kira-kira untuk generasi zaman sekarang ini masih relevan gak? Karena kalau kita ngomong, wah saya itu setia mengikut Kristus sudah menjadi pelayan Tuhan itu sudah puluhan tahun Pak. Tapi pernahkah kita benar-benar mengikut Kristus karena Yesus itu diceritakan dalam Alkitab ini, sobo itu apa ya istilahnya ya, berkeliaran ada di sekitar rumah ibadah itu paling hanya 2-3 kali, coba dicek di Injil kita. Yesus itu kebanyakan ya di tempat-tempat kayak gitu, lah kita mau ikut atau enggak? Itu melelahkan, melelahkan sekali. Mungkin ada yang bertanya, ini khotbahnya bagaimana sih khotbahnya kok tidak menguatkan tapi kok isinya menakut-nakuti? Enggak, ini kan seperti Yesus. Yesus itu kan tidak ngomong yang cantik-cantik, yang manis-manis, tapi ngomong nanti aku disiksa, dihasut, ada hoaxnya, nanti saya akhirnya mati, nanti akhirnya bangkit, matinya juga bukan dengan cara yang damai tapi dengan salib gitu. Yesus tidak menawarkan hal yang manis dan akhirnya seperti inilah 3 kalimat ajaib ini ya. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Kalau kita ngomong berat, saya kok mengaku ini berat. Serius, saya mengaku ini adalah hal yang berat. Nggak tahu kalau puji Tuhan kalau ada yang tetap ngomong, oh ringan Pak, mengikut Yesus itu ringan. Ya puji Tuhan. Tapi ketika saya mendalami bagaimana mengikut Kristus itu dan ketika menggumulkan panggilan kependetaan, ternyata ini juga bukan sesuatu yang mudah. Setengah mati, iya setengah mati. Kalau kita serius itu setengah mati memang. Tapi benarkah harga mengikut Yesus itu begitu mahal? Benarkah harga mengikut Yesus itu semahal itu? Saya ingin bercerita. Kita kalau melihat ini, nah mungkin ada yang bernostalgia, terutama yang bapak-bapak atau yang lagi kasmaran gitu ya.
Karena ini barusan lewat mungkin 14 hari yang lalu merayakan Hari Cinta Kasih. Dulu yang mungkin pernah memberikan surprise kepada pasangannya, bunga atau boneka, atau mungkin yang ibu-ibu lagi senyum, malu-malu gitu ya, sama senggol-senggol sekarang di rumah sama suaminya. Jaraknya jauh, duitnya mepet, kendaraan bensinnya tipis karena belum seperti sekarang, hujan deras, mau nggak ke rumah pasangannya untuk memberikan hal ini? Mau nggak kira-kira? Saya tanya Pak Pranto, mau nggak? Mau Pak? Ibu diberi misalkan surprise begitu, bahagia nggak? Bahagia. Sepakat di ruangan ini mau ya? Mau. Bahkan ada majas hiperbola dalam puisi, jangankan rumahku ke rumahmu, laut pun akan ku seberangi, ya kan? Benua pun akan kulewati. Tapi kalau kehujanan masuk angin juga ternyata. Tapi maksudnya apa? Tetap akan dilakukan. Kenapa? Kenapa ayo? Saya dulu pernah dikatain sama ibu saya sendiri kayak orang gila. Kamu itu orang gila, gendeng gitu. Ibu saya bilang itu. Kenapa? Karena waktu itu saya masih pacaran dengan seorang perempuan. Kira-kira hal ini terjadi 8 tahun yang lalu. Dan perempuan ini sekarang jadi istri saya. Waktu itu saya di Boyolali, karena saya asli Boyolali. Istri saya, pacar saya waktu itu di Jogja, stay di Jogja, kuliah gitu ya. Karena kami satu angkatan di Fakultas Teologi. Saya nanya dia, saya di Boyolali, kamu sore-sore itu pengen makan apa? Gitu. Aku pengen makan mie ayam. Saya gas dari Boyolali naik sepeda motor ke Jogja. Ibu saya bilang, kamu kemana? Ke Jogja, ngapain? Makan mie ayam sama Ayu. Gitu. Istri saya namanya Ayu. Ibu saya bilang, gendeng gitu. Ngapain jauh-jauh ke Jogja hanya untuk makan mie ayam gitu. Tapi kenapa saya melakukannya? Karena saya mencintai perempuan itu. Dapat ya poinnya ya? Lalu kemudian, salah satu pekerjaan terberat bagi manusia yang hidup di zaman sekarang yang melelahkan ini adalah begadang, betul nggak? Saya tuh jujur ya hobi begadang juga, iya. Apalagi kalau kerjaan banyak, khotbah nggak selesai-selesai, deadlock begitu, ya melek, akhirnya melek. Tapi melek itu kan butuh perjuangan ya, betul ya? Sudah yang punya anak, boleh angkat tangan di ruangan ini? Terutama ibu-ibu. Seharian kan capek ya, terus anaknya panas waktu kecil gitu. Bayar orang nunggu semalaman atau dimeleki sendiri ya? Begadang sendiri ya? Kadang sendiri ya. Itu kalau orang-orang mungkin zaman sekarang berpikirnya orang milenial gitu ya, ngapain kayak gitu. Maksudnya ya mungkin bisa bayar babysitter aja untuk nunggu dia, kita kan waktu kita terbatas sekali gitu. Tapi kenapa seorang ibu-ibu yang sudah sangat lelah seharian, mungkin yang kerja kantoran ataupun mungkin kerja di rumah, jangan salah ya, kerja di rumah itu enggak kalah berat loh, jauh lebih berat mungkin ya. Tapi kok malamnya masih mau melekan gitu, itu kadang kan enggak masuk nalar. Kenapa kok bapak-bapak juga banyak yang menggantikan peran istrinya ketika tahu istrinya sudah lelah seharian, dia pulang kantor meskipun dia lelah tapi juga dia mau ganti popok, dia mau nunggu anaknya, dia mau membuatkan susu misalkan malam-malam yang harusnya itu bisa memaksimalkan istirahat supaya paginya bisa kerja dengan lebih ekstra begitu. Jawabannya kan karena satu, karena mencintai anaknya, betul kan? Udah titik. Susah nggak pekerjaan itu? Kalau dilihat secara matematis, secara ekonomis, secara medis itu sulit sekali. Tapi kenapa dilakukan? Karena mencintai. Kemudian saya mengajak kita melihat 3 hal ini. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Ini mudah atau sulit? Kalau dari ilustrasi tadi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mudah. Sangat murah. Bahkan terlampau murah, tapi syaratnya apa? Kita mencintai Yesus. Kalau kita enggak mencintainya, kita menganggap 3 hal ini sebagai syarat yang harus kita lakukan menjadi beban, percayalah kehidupan kita secara Kristiani akan sangat melelahkan dan dipenuhi dengan rasa sambat gitu ya. Kan zaman sekarang katanya sobat ambiar gitu ya, meskipun Didi Kempot sudah meninggal, tapi kan setiap orang mendeklarasikan diri, saya tuh sobat ambiar Pak, saya tuh sukanya sambat begitu. Kalau kita itu selalu saja dipenuhi dengan merasa bahwa syarat mengikut Kristus bebannya adalah seperti ini ya,
selamanya kita akan dipenuhi dengan kesulitan dan merasa sangat sulit untuk membayar. Kenapa? Karena kita tidak mendahulunya dengan rasa cinta kepada Kristus. Jangankan saya Jogja, Boyolali ke Jogja, saya ke Papua untuk datangi istri saya karena istri saya orang Papua. Saya merasa tidak keberatan. Meskipun secara nilai ekonomis itu sangat mahal. Bisa untuk liburan bahkan, tiket pulang perginya saja bisa untuk ke Singapura bahkan. Bahkan saoleh-oleh loh. Kenapa? Karena saya cinta sama dia. Kenapa kok saya mau menyangkal diri? Kenapa kok saya mau memikul salib? Kenapa kok saya mau mengikut Yesus? Karena saya mencintai Yesus. Dan ini pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah engkau, apakah saya itu benar-benar mencintai Yesus? Kenapa demikian? Kita lihat. Kalau menyangkal diri, orang yang tidak mengedepankan ego, kalau orang mencintai itu enggak akan mengedepankan ego. Serius. Misalkan kita dengan pasangan kita dengan anak begitu mencintai, kita punya pendirian, kita punya prinsip, tapi mungkin anak kita punya keinginan hobi yang sangat bertolak belakang dengan kita secara nilai masih positif ya. Kita akan memahaminya, kita akan menghindarkan segala egosentrisme kita. Iya kan? Kita secara otomatis akan menjadi orang yang mau menyangkal diri untuk orang yang kita cintai tanpa upaya. Mudah. Kenapa kita mau memikul salib dengannya? Ya karena aku mencintainya. Ini bukan pekerjaan yang berat. Oh itu berat sekali loh salib itu. Enggak. Lu kok mau ngurusi dengan sedemikian rupa, ngurusi keluarga, saudara atau apa yang begitu melelahkan, begitu merepotkan begitu. Ya ini enggak berat. Ya namanya juga saudara begitu. Tapi kan mau ngomong, ya karena aku mengasihinya, karena aku mencintainya. Mengikut Kristus hal yang berat? Enggak. Untuk orang yang jatuh cinta, dekat dengan orang yang kita cintai itu adalah hal yang sangat kita rindukan setiap saat. Pasti itu. Kalau kita mencintai Yesus, kita ikut Yesus itu bukan syarat, bukan sesuatu yang berat. Tapi kenapa? Lah aku senang, dekat sama Tuhan Yesus itu aku senang. Yesus kemana? Aku ikut pokoknya. Yesus ngomong aku mau ke pasar membantu, ya udah aku ikut, aku mau nolong gitu. Bukan kita merasa kita terbeban, enggak, karena kita senang. Wah aku senang kok dekat sama Tuhan Yesus gitu. Jadi apakah harga mengikut Yesus itu mahal? Saya rasa tidak. Tapi itu tergantung sekali lagi, apakah kita benar-benar mencintainya. Dan tidak ada orang yang tahu kecuali kita sendiri. Cinta kita tidak bisa dibuktikan seberapa besar atau seberapa giat kita bergereja. Apa jabatan gerejawi kita itu sama sekali tidak menentukan. Saya bilang dalam doa pengakuan dosa, dalamnya telaga itu bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Ayo, apakah aku mencintainya? Kemudian yang menarik untuk kita renungkan adalah hal ini dikatakannya dengan terus terang dalam ayat yang ke-33. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini ketika Yesus ngomong bahwa dia akan disiksa. Petrus kan orangnya kan keras gitu ya, orangnya impulsif gitu, dia spontan gitu. Mungkin Petrus berpikir bahwa loh nggak bisa dong, masa raja kok disiksa, masa raja kok kalah, nggak bisa dong. Gitu. Ditegur Yesusnya. Lalu kemudian Yesus, maaf ini ayat yang ke-30. Masih 33 ya, maaf. Ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Enyahlah iblis. Kita bisa bayangkan, di perikop sebelumnya, Petrus itu disanjung-sanjung gitu. Wah, engkau adalah sang batu karang gitu, karena pengakuannya. Tetapi di perikop ini, Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, dan seterusnya. Kalau kita membayangkan kata enyahlah itu kan kira-kira pergilah, lungo sing adoh dari hadapanku, lenyaplah, hilanglah, kira-kira begitu kan, bayangan kita enyahlah itu kan gitu. Memang Alkitab ini diterjemahkan dengan bahasa yang begitu gamblang, tapi kalau diteliti dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani hupage opisomo, satana. Satana itu bisa berarti setan juga, tapi juga berarti penggoda,
Karena dalam alam pikir Yunani, alam pikir pada saat itu, setan itu adalah sang penggoda. Kita tahu ya, Adam dan Hawa itu jatuh karena godaan gitu. Jadi satana itu adalah sang penggoda. Tetapi hupage opiso itu bukan hanya berbicara tentang membuat orang lain itu pergi, tapi apa? Pergilah ke belakangku gitu. Jadi kira-kira kalau saya membayangkan, saya mengajak seseorang, saya ngomong hupage opiso, itu bukan orang itu saya suruh pergi, tapi apa? Belakang sini loh kira. Itu artinya apa? Ikut aku aja gitu. Kamu ikut apa sing tak mau, apa yang ku kehendaki gitu. Kehendak Allah maksudnya. Di sini kita bisa melihat salah-salahnya Petrus, Kristus tetap mencintainya. Dia enggak disuruh pergi. Belakangku sini loh, enggak usah jauh-jauh. Ini kan menunjukkan apa? Ini kan menunjukkan cinta yang begitu besar. Dari Kristus kepada Petrus, dari Kristus kepada setiap kita. Itulah kenapa Yesus mau repot-repot sampai mati. Kenapa? Sekali lagi, karena Yesus mencintai semua ciptaan. Itulah yang akan kita rayakan di dalam Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Kenapa? Karena Yesus itu mencintai dengan begitu dalam. Apakah Yesus mengalami kesulitan waktu itu, dia mengalami ketakutan? Iya. Tapi apakah dia melakukannya dengan penuh cinta? Iya. Seperti halnya tadi. 3 hal tadi bukan menjadi hal yang berat. Kenapa? Karena ada cinta yang tulus di sana. Falsafah Tiongkok kuno yang diusung oleh Lao Tzu. Saya coba baca, nek lidah saya kepleset ya mohon maaf gitu ya. Being deeply loved by someone gives you strength. While loving someone deeply gives you courage. Bahwa ketika kita dicintai dengan begitu dalam, itu membuat kita kuat. Kan kita merasakan cinta Kristus ya, itu yang menguatkan. Tetapi ketika kita mampu mencintai orang dengan begitu dalam, kita punya keberanian. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Itu mudah kalau kita mencintainya dengan dalam. Apakah kita berani mengikut orang ini? Apakah kita berani mengikut dia? Berani dong. Kenapa? Karena aku mencintai Yesus. Kita berjalan bersamanya, kita terus bergumul bersamanya, berjuang dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berani, karena kita dikuatkan, karena kita dicintai, dan untuk itulah karena kita mencintai Kristus. Selamat melanjutkan karya dalam kehidupan kita, dan mari kita bertanya, apa aku benar-benar mencintainya? Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Amin. Ada persembahan pujian dari Paduan Suara Sola Gracia. Manis mengikut Yesus, tiada lain sebanding dengan Dia. Hati penuh damai saat ku jumpa Yesus, hidupku telah jadi baru.
dari semua kesenangan dunia. Tiada yang memuaskan jiwaku, dia jamah hidupku, ku telah berubah. Tiada lain seperti Yesus. Sungguh tiada yang lain, hanya Yesus yang termanis dan yang terindah. Tiada yang lebih mulia, hanya Yesus penolong setiap hidupku. Takkan pernah ku lepas, hidup tanpa Yesus akan terasa hampa. Tiada lebih ku cinta, hanya Yesus yang kekasih jiwaku. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. sungguh ku bangga, Ya bangga, ku punya Allah, seperti Engkau. sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tak ingkar. Cari semua kesenangan dunia, ada yang memuaskan jiwaku. Dia jamah hidupku, ku telah berubah. Tiada seperti Yesus. Sungguh tiada yang lain, hanya Yesus yang termanis dan yang terindah. Tiada yang lebih mulia, hanya Yesus penolong setiap hidupku. Hanya Yesus juru selamat jiwaku. Marilah kita masuk dalam syafaat kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan tapi juga mengingatkan. Firman yang akan senantiasa mengokohkan iman percaya kami kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, bahwa melakukan segala perkara bersama-Mu, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Engkau, itu bukan menjadi beban kehidupan kami sebagai para pengikut-Mu, tapi itu secara otomatis tercermin dari cinta yang kami punya untuk-Mu. Oleh sebab itu anugerahkanlah kepada kami cinta yang tulus, kemauan untuk diri kami ya Tuhan, semakin memurnikan cinta kasih dan setia kami kepadamu. Sehingga apa yang kami lakukan, kami melakukannya dengan penuh sukacita dan rasa gembira. Karena kami ingin selalu dekat denganmu. Kami ingin senantiasa ada dalam rengkuhan cinta kasih-Mu. Dan segala pelayanan kami, biarkanlah itu menjadi pelayanan yang memang Engkau pandang baik. Karena itu bukan kami lakukan dengan segala keterpaksaan, tapi kami lakukan karena kami mencintai-Mu. Ajarlah kami di tempat ini dimanapun kami berada, jemaat dan seluruh simpatisan untuk gereja kami ini ya Bapa, GKI Darmo Permai.
biarlah kami tetap mencintai-Mu dalam setiap keberadaan kami, meskipun kami masih belum bisa berjumpa secara fisik di gereja ataupun di mana-mana secara terbuka. Tetapi biarkanlah ya Tuhan, persekutuan kami tetap Engkau pelihara. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam persekutuan kami. Berkatilah pergumulan-pergumulan kami semua ya Tuhan, yang bergumul dalam perihal perekonomian, finansial, di dalam perihal kesehatan, perihal relasi dalam keluarga, dalam rumah tangga, pekerjaan ataupun studi, ataupun di dalam pencarian orang yang akan menemani hidup berumah tangga, untuk yang sedang menantikan datangnya pekerjaan, untuk yang menantikan datangnya momongan, untuk yang menantikan banyak hal dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau yang senantiasa mendengarkan segala doa kami, Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa dan pergumulan kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke persembahan, kita akan menyaksikan tayangan pesan pastoral untuk perjamuan kudus. Shalom keluarga damai. Di awal masa pandemi, kita telah menunda perjamuan kudus dengan harapan bahwa pandemi akan segera berlalu dan kita dapat kembali melaksanakan perjamuan kudus dalam kebaktian di gedung gereja. Kini kita menghadapi realita di mana masa pandemi terus berkelanjutan tanpa dapat diketahui kapan berakhirnya. Padahal firman dan perjamuan kudus pada prinsipnya adalah dua unsur utama dalam kebaktian minggu. Oleh karena itulah kita perlu berupaya agar perjamuan dapat dilangsungkan meskipun tidak sama seperti ketika ia diselenggarakan pada masa normal. Secara teologis, perjamuan kudus atau Holy Communion adalah perjamuan yang intim, yaitu intimate encounter dengan Kristus yang tersalib dan bangkit di dalam konteks perhimpunan tubuh Kristus, yaitu umat Tuhan. Kata komoni memiliki arti kebersamaan, sebuah partisipasi aktif di mana terjadi proses saling berbagi pemikiran dan perasaan di level mental atau spiritual. Ritual perjamuan kudus menyangkut 4 tindakan yang dilakukan pelayan liturgi, mengikuti apa yang Kristus lakukan, yaitu yang pertama, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikannya kepada umat. Melalui ritual ini, umat dipersatukan dengan Kristus sebagai tubuh Kristus. Unsur kehadiran menjadi penting,
karena lewat kehadiran itulah umat berpartisipasi dalam komuni. Kehadiran berarti umat hadir pada saat ritual perjamuan kudus dilaksanakan. Idealnya ada 3 unsur dalam kehadiran. Yang pertama adalah unsur lokasi. Umat berada di lokasi perjamuan kudus diadakan. Yang kedua adalah unsur waktu, yaitu umat hadir pada saat perjamuan kudus dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah unsur berhimpun, di mana umat berkumpul di sekitar Kristus atau berkumpul di sekitar meja perjamuan. Artinya umat berada di tengah komunitasnya saat berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus bukanlah sebuah pengalaman personal yang isolatif. Tentunya kehadiran fisik yang menyangkut unsur lokasi tidak dapat atau sulit dilakukan selama masa pandemi, sehingga kita tidak dapat mengalami perjamuan kudus yang memuaskan seperti pada waktu normal. Namun hal ini dapat disiasati dengan kehadiran teknologi digital. Memang ketidakhadiran secara fisik membuat umat tidak dapat menerima roti dan air anggur yang dibagi-bagikan. Tetapi setidaknya keempat tindakan liturgis perjamuan kudus, yaitu mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan membagikannya, dapat disaksikan oleh umat dari jarak jauh. Roti dan air anggur benar-benar dibagi-bagikan ke beberapa orang yang hadir secara fisikal dan diadakan makan atau minum bersama, sehingga benar-benar ada komuni. Mereka yang tidak hadir secara fisikal berpartisipasi secara jarak jauh. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kehadiran Kristus terjadi di semua tempat pada saat yang sama, yaitu omnipresent. Di samping itu, kita memandang bahwa keinginan dan tekad umat untuk berpartisipasi dalam perjamuan kudus dalam kondisi darurat seyogianya dapat mengalahkan ketentuan akan kehadiran fisik dalam perjamuan kudus, sekalipun hal itu esensial. Sekalipun kehadiran fisik dapat kita atasi dengan penyiaran perjamuan kudus lewat teknologi digital, kita perlu menjaga unsur-unsur kehadiran lainnya, seperti unsur waktu, yaitu hadir pada saat perjamuan kudus dilaksanakan, dan unsur berhimpun, di mana umat berkumpul di sekitar meja perjamuan, sementara pelayan perjamuan kudus melayankan perjamuan kudus dari jarak jauh. Tindakan real time ini membuat perjamuan kudus tetap menjadi sebuah momen kehadiran yang nyata. Dalam hal ini, teknologi digital kita manfaatkan hanya sebagai jendela yang bisa menghubungkan umat yang ada di rumah dengan apa yang terjadi di tempat perjamuan kudus dilaksanakan. Umat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dari ruangan lain. Berdasarkan dasar dan pertimbangan tersebut, prinsip utama dalam pelaksanaan perjamuan kudus GKI Dharma Permai dalam masa pandemi adalah pelaksanaan secara real time, bukan dengan perekaman. GKI Damai mengundang seluruh umat untuk mempersiapkan diri dan ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus GKI Damai yang akan dilayankan secara online real time pada hari Jumat Agung 2 April 2021 dalam ibadah Jumat Agung pertama pada pukul 7 pagi atau ibadah Jumat Agung kedua pada pukul 9 pagi. Jemaat dihimbau untuk dapat mempersiapkan diri khususnya di masa Prapaskah ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus. Formulir Sensora Morum akan dibacakan dalam ibadah online GKI Damai pada hari Minggu 28 Maret 2021. Untuk persiapan simbolisasi perjamuan, yaitu roti dan anggur perjamuan, GKI Damai akan menyediakan roti dan anggur perjamuan yang dapat diambil oleh jemaat mulai tanggal 21 hingga 27 Maret 2021 di Gereja GKI Damai. Hal ini bersifat tidak wajib mengingat pertimbangan secara teologis
roti dan anggur perjamuan merupakan sebuah simbol perjamuan yang pada mulanya dalam tradisi gereja merupakan hal yang dipersiapkan oleh umat. Oleh karena itu, GKI Damai memperkenankan apabila jemaat hendak mempersiapkan roti dan anggur secara pribadi dalam mengikuti perjamuan kudus GKI Damai. Mari keluarga damai, kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk memasuki meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan dengan didasari dari Nats, Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Kita akan menyanyikan NKB 199 ayat 1 dan 2, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Banyak waktu yang terluang, sedikit diberi baginya. Kasih pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
Yesus sampai selama-lamanya. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Biarkanlah Allah menganugerahkan cinta untuk kita sekalian, agar kita bisa mencintainya dengan tulus, menyangkal diri memikul salib, dan mengikutnya dengan setia. Dan biarkanlah kasih Allah Tritunggal Maha Kudus beserta dengan kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana.